Ya, anak-anak Bunda, setelah mendengar penjelasan Bunda Sazro itu tentang ciri-ciri makhluk hidup, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang PKN. Apa ya? Tadi Bunda sudah sebutkan, yaitu tentang lambang negara kita Pancasila, khususnya sila pertama. Ayo, kita siapkan buku kita. Sekarang kita membaca buku di halaman 15. Ayo membaca. Manusia bergerak dengan berjalan dan berlari. Kemampuan bergerak tersebut merupakan karunia dari Tuhan. Setiap makhluk hidup diciptakan Tuhan dengan kemampuannya masing-masing. Kita mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita bersyukur merupakan salah satu pengamalan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Lambang Pancasila terdapat pada perisai di dada Garuda Pancasila. Bagian-bagian pada lambang Garuda memiliki arti sebagai berikut. 1. Burung Garuda memiliki sayap, paruh, dan ekor. Ini melambangkan kekuatan pembangunan. 2. Jumlah bulu melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. 3. Kepala burung Garuda menghadap ke kanan. Ini menggambarkan bangsa Indonesia selalu berbuat kebenaran. 4. Kaki burung Garuda Pancasila mencengkram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Tulisan tersebut adalah semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. 5. Pada leher burung Garuda tergantung sebuah perisai. Pada perisai terdapat gambar yang melambangkan simbol-simbol Pancasila. Anak-anak Bunda masih ingat kan bahwa Pancasila itu memiliki 5 sila. Nah, sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Hari ini Bunda akan coba jelaskan tentang makna dari Pancasila sila pertama yang ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu apa ya? Salah satunya adalah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya kita harus bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita semua banyak sekali nikmat. Salah satunya adalah nikmat kita belajar seperti ini. Kok nikmat Bunda kan gak enak Bunda daring. Ya pakai laptop, pakai HP, jauh gak bisa main sama teman-teman. Tetap harus kita syukuri. Karena kenapa? Banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa belajar di sana. Mereka mungkin saat ini di waktu yang sama mungkin sedang mencari uang, atau mungkin belum bisa makan, nggak bisa duduk enak. Kalau kita kan alhamdulillah Allah kasih nikmat yang besar, yang banyak sekali hingga kita bisa belajar di rumah, duduk dan menikmati pembelajaran kita. Ada mama, papa yang mendampingi kita. Bunda saya bisanya malam, mama yang sibuk. Gak apa-apa, itu juga nikmat. Allah kasih kesempatan kepada kita untuk main dulu mungkin, untuk belajar sendiri dulu. Nanti pada maghrib bersama teman-teman kita bisa daring, bersama keluarga kita, bersama saudara kita, ya nak ya, belajar bersamanya. Nah itu juga nikmat. Nikmat yang Allah berikan dan itu harus kita syukuri sebagai ucapan terima kasih kita kepada Allah. Nah, anak-anak Bunda, bagaimana sih cara kita bersyukur? Ada yang tahu yang bisa bantu Bunda? Yap, benar. Ada yang bilang, Bunda, sholat, puasa. Oke, benar, menjalankan ibadah itu juga bentuk bersyukur. Ada yang lain yang bisa bantu Bunda? Ya, salah satunya ketika kita makan, itu berdoa. Setelahnya mengucapkan alhamdulillah juga, berdoa juga sebelum dan setelah makan. Ketika makan jangan pilih-pilih makanan. Makanan ini nggak enak, saya nggak mau makan. Nah itu juga termasuk nggak bersyukur kalau kita pilih-pilih makanan. Makanannya harus dihabiskan, jangan buang-buang makanan. Kalau misalnya anak-anak Bunda sudah kenyang, bisa disisihkan dulu, diletakkan di atas meja. Jangan langsung buang-buang aja ya. Karena kenapa? Setiap kita membuang nasi, membuang makanan, pikirkanlah bahwa ada saudara-saudara kita yang tidak makan. Saat itulah, enak ya, kita harus bersyukur, oh iya ya, makanan ini harus kita habiskan. Jadi, misalnya nih, kalau anak Bunda makannya sedikit, tapi
ngambilnya banyak sekali hingga nggak habis. Nah, nanti di akhirnya nggak habis. Nah, itu salah satu kesalahan. Nggak boleh, itu namanya serakah. Jadi kalau mau makan, ambil dikit-dikit dulu nak ya, jangan langsung banyak nanti nggak habis. Ambil dikit dulu, setelah itu kalau kurang boleh tambah lagi, minta sama mama papanya, pasti seneng ya kalau kalian mau makan banyak. Oke, jadi salah satu bentuk bersyukur itu selain berdoa, menjalankan ibadah kita sama Allah Subhanahu wa taala, tadi contohnya juga tidak membuang makanan. Lalu apalagi? Menjaga kebersihan salah satu bentuk bersyukur kita. Dengan tidak membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan. Allah memberikan lingkungan hidup kita untuk hidup yang nyaman ya. Ada pohon-pohon, ada hewan, untuk saling menjaga. Kalau kita buang sampah sembarangan, maka apa yang akan terjadi? Nanti akan banjir, saluran air tidak bisa lewat. Nah ya, air nggak bisa lewat, saluran airnya akan terhambat, dan itu membuat lingkungan kita tidak sehat. Tidak hanya ngomong sama sembarangan nak, di kamar juga kalau kalian merasa kamar kalian itu tidak rapi, tidak bersih, pasti pengap. Nah, sudah pengap nggak bisa bernapas, nanti susah bernapasnya, banyak nyamuk, lalat, debu-debu. Apa yang kita lakukan? Kita bersihkan sendiri, kita bersihkan semampu kita. Jangan kita suruh minta tolong mama terus, atau di rumah ada yang bantuin, mbak yang bantuin. Nah, kalau kita bisa membersihkan sendiri, kenapa tidak kita yang melakukan? Ya anak-anak bunda yakin anak-anak bunda sekalian bisa melakukan hal-hal yang bisa membuat kita selalu dekat sama Allah, itu dengan cara kita bersyukur. Ada banyak lagi cara-cara kita untuk bersyukur. Tadi itu dengan menjaga lingkungan, sesama kita juga bersyukur. Kita bersyukur punya teman, maka kita harus berteman baik dengan teman kita, ya, saling memberi, saling memaafkan. Lalu dengan hewan juga, punya hewan peliharaan, punya burung di rumah, jangan cuma beli aja lalu tidak dikasih makan, bisa-bisa apa yang akan terjadi? Mati. Kasihan burungnya. Kita punya kucing, dirawat kucingnya, dimandikan, dikasih makan. Nah, itu juga salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah. Jadi, Bunda harapkan kita semua selalu bersyukur agar apa nak? Kalau kita semakin bersyukur, maka Allah akan memberikan nikmatnya. Rezeki kita akan diperbanyak. Kalau kita pelit-pelit ya, maka nanti Allah juga pelit sama kita. Oke anak-anak sekalian, setelah kita membaca dan mengetahui makna bersyukur, ayo kita kerjakan, ayo berlatih halaman 17. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Anak-anak bunda bisa langsung mengerjakannya di buku tulis. Langsung jawab saja ya nak ya, dengan menggunakan pena. Anak-anak bunda yang saleh dan salehat, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas semangatnya pagi ini. Demikianlah penjelasan dari bunda. Oke, bunda tunggu tugasnya. Dan bunda ingatkan kembali anak-anak bunda untuk selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Kenapa kita harus mengerjakan sholat 5 waktu? Karena sholat adalah amalan pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita nanti di alam kubur, kalau kita nggak sholat, maka Allah akan memberikan hukuman sama kita. Tapi kalau kita sholat, insya Allah ya lapang nanti tempat kuburan kita. Selain itu, rezeki-rezeki yang datang kepada kita, insya Allah tidak akan terhalang. Nah, kenapa harus 5 waktu ya? Sekarang anak-anak bunda bayangkan, anggap saja sholat 5 waktu itu seperti bagian tubuh kita. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Misalnya nih, subuh diibaratkan sebagai bagian kepala. Zuhur itu diibaratkan tangan kita, tangan kanan. Asar tangan kiri, maghrib kaki kanan, isya kaki kiri. Lalu kalau kita tidak sholat 5 waktu, jadi nggak bentuk manusia yang sempurna? Enggak ya, subuh nggak ada kepalanya, serem, jadi monster nantinya kan. Nah, jadi bentuk manusia yang sempurna sama dengan sholat itu. Kalau sholatnya nggak 5 waktu, nanti nggak jadi manusia muslim yang sempurna ya.
Oke, dan jangan lupa kita tambahkan juga dengan sholat duha kita. Semoga Allah melimpahkan rezeki dan keberkahan sama kita ya nak ya. Jadi kita harus tetap bersyukur kita dengan menjalankan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Ya anak-anak, Bunda tunggu tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.